produksi kami. Setelah jalan-jalan, kita akan kembali lagi ke ruangan ini, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang terakhir itu dengan penyampaian pesan dan kesan. Gimana ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran dan sarana evakuasi darurat seperti saat alat apa, hidran, dan petunjuk arah evakuasi. Oleh sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bangunannya 2 hektar dan kapasitas produksi mencapai 5.460.000 botol per harinya. Nah, kedua pabrik ini bisa digunakan untuk kegiatan kunjungan industri secara langsung yang sudah kami laksanakan dari tahun 92. Berikutnya ada polystyrene resin atau biji plastik. Biji plastik ini kami gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan botolnya. Botol yang selalu baru dan juga steril. Awalnya masih putih polos, kemudian akan diberi label yang berisikan 5 botol Yakult. Kemudian kemasan plastik ini disatukan menjadi kemasan repack. Itu ada, saya lihat ada pengaliran air. Nah, itu bertujuan untuk penyetaraan suhu atau untuk apa? Ini kita langsung lihat dari kemasannya aja yang baru kita minum. Di mana di sini terdapat diproduksi oleh PT Yakult Indonesia Persada Sukabumi. Kemudian untuk di labelnya di atas sini kodenya MJK. Nah, seperti itu maksudnya saya. Baik, terima kasih. Proses pencampuran itu di tabung cashback. Saya ada lihat satu tabung itu ada tulisannya laut alkali. Nah, itu kegunaannya dalam proses pembuatan Yakult untuk apa? Kenapa Yakult itu pakai kemasannya polystyrene resin? Oke, saya Putri Brigadi dari SBPP. Pertanyaan saya sebetulnya, ini kan Yakult ini kan pakai bakteri versi Chiropastrin. Ini tadi ada alasannya karena bakteri ini tahan sama pengampung sehingga masih hidup ya sampai ke usus. Nah, kenapa pakai bakteri Chiropastrin dan apa spesialnya dibandingkan dengan jenis bakteri yang lain? Ini tentang tangki ya, usia tangki ini berapa sih usia tangki yang kami gunakan ya, seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan untuk kriteria sendiri untuk tangkinya ini memang harus benar-benar tangki yang bagus karena kami menggunakannya untuk proses fermentasi, kemudian harus juga food grade atau tekanan gas yang tinggi atau perubahan suhu yang berubah-ubah. Sterilisasi menggunakan uap panas. Nah, itu dia tangkinya harus tahan kalifikasinya. Jadi kalau mau membangun pabrik, alat-alatnya itu mereka sudah ada. Jadi disamakan, tidak boleh membuat sendiri. Nanti kalau membuat sendiri pasti terjadi perbedaan. Entah itu nanti di hasil akhirnya atau mungkin secara kualitasnya seperti itu. Nah, kan bingung nanti jualnya harus kemana seperti itu. Karena untuk proses penjualan Yakult sendiri itu juga disesuaikan dengan kemampuan jual toko atau daya beli konsumen atau pelanggannya. Jadi sama seperti yang tadi, setiap toko ini beda-beda. Jadi Yakult ini kan yang delivery ibu-ibu ya. Nah, kalau misalnya dia pakai botol kaca, nanti dia tidak bisa membawa Yakult dalam jumlah yang cukup banyak. Yang pertama, kemudian dia terlalu berat. Kemudian yang ketiga bisa rawan pecah. Nah, tetapi rekan-rekan tidak perlu khawatir, walaupun kita memakai biji plastik ini, biji plastiknya juga food grade, jadi memang khusus untuk bahan makanan atau minuman. Umbul di sini bisa tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu, kemudian bisa menghasilkan asam laktat di pencernaan kita seperti itu. Jadi setelah diseleksi, kemudian ditemukanlah satu strain bakteri yang dia itu memenuhi kualitasnya atau memenuhi standar yang sama Dr. Menjurusirota sudah ditentukan. Nah, dari temuan tersebut dinamakan dengan Chiropastrin. Jadi Lactobacillus casei Chiropastrin. Jadi Sirota ini nama penemunya. Jadi Dr. Minoru Sirota. Itu kenapa kami menggunakan bakteri tersebut sampai saat ini. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya, tetapi di 40 negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada IPB University. Tentunya sangat meningkatkan keterampilan
kami selaku mahasiswa program studi jaminan mutu pangan, mulai dari K3 Food Safety Management, otomatisasi proses produksi yang terintegrasi dengan sumber daya sumber daya manusia. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa kebermanfaatan bagi semua pihak dan tentunya bisa membuka kesempatan atau peluang kolaborasi selanjutnya antara IPB University dengan PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Sekali lagi terima kasih. Saya Esther Karisma Amalia. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
brosurnya? Udah gak lulus lagi ya pinggangnya ya? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zaim selaku pembina acara field trip mulai dari perencanaan sampai sekarang terlaksana, kemudian Estu sebagai ketua pelaksana. Lelah Bu, habis healing ya, nanti disampaikan ke pembimbingnya ya, seperti itu. Baik, silakan melanjutkan acara. Apa itulah akrab ya, semoga yang akrab semakin akrab. Hampir 2 tahun jadi orang Bali ya, seperti itu. Ini kerjanya di Hyatt ya, hotel ya, seperti itu. Baik, kalau begitu silakan melanjutkan Pak Zaim. Selamat makan, semoga sehat, semakin sehat, jangan sakit Pak ya. Oke, jadi kita bakal masuk ke acara selanjutnya nih. Jadi di acara selanjutnya ini kita bakal ngadain yang namanya sharing session. Nah, gimana sih konsep sharing session kita kali ini? Jadi nama teman-teman semua udah kita masukin ke random pick dan bakal kita lihat bersama di sini siapa orang-orang yang terpilih. Oke, udah diambil satu nih. Oke, boleh dibacain pertanyaannya, Rachma? First impression tentang cowok dan cewek ya. Berarti cowok siapa? Nah, terus habis itu first impressionnya apa ya? Ada orangnya nggak? First impression? Ada orangnya nggak? Ada. Kan di Zoom ya, kayak gua expect-nya dia tinggi. Udah itu doang. Ternyata Devi. Kalau cowok apa Bikri? Katanya Bikri mah cowok banget. Berarti orang-orang yang pertama kali ditemuin pas udah kebentuk kelas ya ini ya. Oke, ada di sini. Gue kira hasilnya berlangganan. Enggak dong. Gak apa-apa. Enggak, ini gak ada settingan Ini nggak ada ya. settingan ya, teman-teman. Ada nggak temen yang pengen dijadiin teman dekat tapi nggak kesampaian? Asli. Boleh sebutin orangnya, boleh enggak? Tapi harus sebutin. Gimana caranya? Harus. Ayo, ada nggak sih temen? Harus ada. Harus ada yang di awal dulu mungkin ini kayaknya orangnya cocok deh sama gue temenan gitu, tapi sampai sekarang ternyata nggak berteman dekat gitu. Ada nggak? Dan apa sih alasannya? Boleh dong ceritain. Boleh nggak disebutin kok nama orangnya, tapi alasannya harus disebutin. Jadi sebutin aja. Sebutin. Kayaknya Laila. Soalnya kan sekarang gak temenan. Maksudnya sekarang nggak, dia nggak jadi teman dekat. Soalnya ngeliatnya orangnya apa sih? Sepemikiran waktu ada ya, cara dia ngejawab sama apa yang ada di pikiran aku tuh mirip lah 11-12. Jadi kayaknya seru dijadiin teman dekat, tapi ternyata nggak. Apa culture shock yang gue rasain ketika pertama kali kuliah offline? Ya, berarti itu pertanyaan nih. Benar nih. Culture shock. Iya. Pas pertama Bogor sendiri, kalau Bogor sendiri sih aku kayaknya nggak ada ya, soalnya Bogor itu hampir sama kayak Jakarta ya. Nah kalau misalkan untuk orangnya mungkin karena kita tuh kan dari berbagai daerah ya, agak kaget aja sih. Tapi ada perbedaan nggak pas dari online ke offline gitu yang kerasa banget? Kerasa banget, tapi justru aku kalau misalkan offline bener lebih bersyukur sih daripada apa first impression lo terhadap orang keempat yang ada di sebelah kiri lo saat ini? Ternyata dari sifatnya udah tebal. Ya kan udah selama ini kan tinggal di Bogor, teman-temannya juga anak-anak Bogor. Ya nggak jauh-jauh beda lah sama anak-anak Bogor sifat-sifatnya. Kayak apa tuh? Siapa di antara teman-teman yang ada saat ini yang cukup canggung sama lu? Sebutin orang dan alasannya. Itu. Yang cukup canggung, sebutin orang dan alasan. Yang agak awkward gitu kalau mungkin.
Berarti ini alasannya ya berarti. Kenapa tuh? Soalnya itu kayak Islami banget. Kayak canggung. Gimana bisa diulangi? Soalnya itu kayak Islami banget gitu. Jadi kalau kamu kayak canggung gitu. Di tempat favorit selama kuliah di Bogor, boleh spot favorit di kampus atau di tempat lain di luar kampus. Mana tuh? Di Algif karena kayak banyak temen juga Terus selain itu emang online sih. Kenapa tuh? Karena kan kalau offline tuh jauh dari orang tua ya, harus ngekos di sini. Jadi kalau di rumah tuh lebih dekat ke orang tua juga. Tapi kalau online juga ada dukanya sendiri. Jadi kalau nge-zoom terus tuh kadang suka ketiduran. Terus apa suka duka sebagai mahasiswa JMP? Aduh. Aldi yang ditanya. Duka. Kebanyakan sukanya ya. Karena dukanya tidak ada sepertinya. Yang jujur. Sukanya saya banyak sukanya ini sebenarnya. Iya, perannya yang ganti dong, yang bagus dikit. Ganti mak, ganti sukanya. Sukanya apa? Ikan. oke. Lanjut waktu terus berjalan. Oke, bener dua kata bener. Masih maju nih. Kok keren sih cepet? Dia kalau Jadi rangkaian kegiatan kami berangkat dari hari Minggu ya. Hari Minggu berangkat dari Bogor menuju ke Bali. Ada beberapa industri yang kami kunjungi. Prinsipnya apa? Terus tiba-tiba mereka lupa. Ya, karena sudah terlalu banyak healing. Ya, nah itu sebenarnya bisa dibuka-buka lagi ya, diingat-ingat lagi. Teman-teman juga boleh mengikuti hal yang sama dengan harapan makna dari kata Om Santi itu adalah damai selalu. Itu maknanya. Jadi kita coba yuk sambil memperkenalkan budaya Bali juga. Maka Darbena itu saat itu belum memiliki pikiran untuk menjadi seorang wirausahawan. Maka Darbena itu di tahun 1990-an kurang lebih Ibu Kademawati melangkahkan kakinya ke Denpasar untuk berkuliah di Universitas Warmadewa Fakultas Hukum. Di sana Ibu Kademawati senang belajar, namun di semester 3 Ibu Kademawati bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ini dia. Nah, teman-teman sekarang semester berapa? Udah punya pujaan hatinya belum? Ayo jujur. Nah, jadi dengan hadirnya Bapak Agung Dharma Yuda ini membuka
berumah tangga atau lebih serius lagi, apakah cukup 1.500.000 untuk kehidupan sehari-hari? Enggak. Coba jawab yang keras, cukup apa enggak? Siapa yang bilang cukup? Oke. Jujur, sesuai apa yang ada? Tidak pastinya. Dimana Ibu Kademawati saat itu juga membayangkan 150.000 di tahun 90-an itu memang benar-benar nggak cukup. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Kademawati? Apakah menyerah begitu saja? Apakah meninggalkan Bapak Agung Darmayuda? Tidak. Tapi dia ingin pada saat pandemi bagaimana cara Dewata oleh Bali itu menangani hal tersebut, karena kan kita tahu bahwa Bali itu sumber pemasukan terbesar adalah pariwisata, ya kan? Jadi kalau misalnya pas corona itu 2 tahun ya, 2 tahun itu kan pengunjung tidak bisa masuk ya. Bagaimana cara Dewata oleh Bali ini mengatasi hal tersebut, karena pasti ada ekonomi yang bakal anjlok banget gitu. Oke, itu saja, terima kasih. 30 bis normalnya, 1 bisnya 40 orang, berarti kali berapa itu? Mungkin ribuan orang. Namun saat pandemi tiba-tiba 0. Kenapa 0? Karena ada pembatasan-pembatasan kayak pelabuhan ditutup, bandara ditutup, itu sangat pastinya dampak bagi kami. Dan kita jawab secara terang-terangan aja, untuk PSSU Dewata dan Dewata oleh Bali tutup selama 2 tahun. Tutup. Karyawan kita saat itu bekerja menggunakan shift yang biasanya setiap Senin sampai Sabtu masuk, Sabtu hari libur. Namun saat itu kita per hari, jadi seminggu 1 hari, seminggu 1 hari, seminggu 1 hari. Misalnya 1 harinya itu ada 3 orang, 4 orang, untuk apa? Untuk menjaga aset aja. Jadi gedung ini juga harus diperhatikan, gedung ini juga harus dipertahankan, karena usaha ini juga sudah bukan usaha yang main-main. Namun pertanyaannya, Ibu Kademawati ini tadi saya sebutkan ada kurang lebih 6 unit bidang usaha. Ada garment, toko kain, bordir, gym, susu, dan oleh-oleh. Yang mati atau yang lagi tidur itu hanya 2 itu, oleh-oleh dan susu, sisanya berjalan, alhamdulillah. Jadi lalu teman-teman mungkin mahasiswa juga atau teman-teman mahasiswa sini mau buat event, nah event sosial tentang COVID pasti butuh kaos bersablonkan nama kampusnya dan kegiatannya, ya kan? Itu kita sebenarnya bisa aja ada yang mungkin ya pengawet makanan itu ya, itu aman ya mungkin ya untuk tapi karena Ibu Kademawati itu peduli terhadap kebutuhan konsumen, untuk saat ini kita tidak menggunakan. Bahkan pernah mungkin karena dapat masukan dari kolega atau lainnya kita coba pernah, namun rasanya berubah. Untuk rasanya berubah, karena komposisinya pun kita harus berubah lagi. Yang tadinya nih kita kasih bocoran dikit aja, untuk pie susunya mangkoknya tadi itu 2:1, selama tepungnya 2 kilo. Kami keluarga besar SJP mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. SJP Semangat Kebutuhan Kita. Dewata
detik. Wah Mamet kunang awal kisah Garuda Wisnu Kencana berawal dari pencarian begin with the white hosting of the ocean. The beautiful white horse Keceraman Begawan Kasyapa. If it tells about Dewi Winata oleh Sang Madu Dewi Kadri, sehingga dia harus menjadi budak Dewi Kadri dengan menjaga putranya Sang Naga. Adakah yang harus Samba lakukan? Ceritalah kepadaku. Melihat raut wajah ibu begitu sedih. Setelah berpamitan, Bibur karena mandiri sudah sampai itu hal jujur bahwa kesuarga betul. Happen. Diceritakan keberadaan di Swarga Loka. Begitu tenang. Sampai dengan mendekati bidadari. Memang nyemutku mulai cantik, tidak suka yang keras-keras. Wahai bidadari, kau berdusta pada durhaka nampak para atla yang sedang menikmati hukumannya akibat kelakuan yang telah dilakukannya di masa kehidupan. Cara atma begitu banyak. Bagus kurang lagi. Penonton. Itu baru semangat. Apa kabar semuanya? Bagus. Janji gane kowe aputi. Wani kotrene sore aku ngene. Tujuan kamu datang ini jangan untuk berani-berani mau mencari dekatnya. Langkahi mayat dewa yang wah, mau lebihkan pernah apapun perawan dewa yang akan Garuda latih. Keduanya pun terlibat dalam bertengkar. Kelemahan dan kekuatan masing-masing lawan. Setelah kemudian wasaya iya bapak-bapak untuk sampai kembalikan Garuda dewa kepada Dewa Wisnu menjadi tunggangan Dewa Wisnu menjadi satu kesatuan yang disebut Garuda.
itu diambil, kita letakkan di dalam kotak fermentasi namanya selama 5 hari. Nah, itu proses penyemurannya. Kadar airnya kita juga cek. Kalau sudah sampai 9% kita sudah bisa terima. Kalau sudah 7%, nah bicara untuk naik 1 ton, jadinya kalau bisa bilang petani hanya bisa mendapatkan 15 juta ataupun 18 juta per 6 bulan. Nah sekarang kita directed, kita putus pihak ketiga. Verusia pernah dengan Lindt coklat? Pernah dengan Lindt? Lindt. Nah itu bicara tentangnya 150 derajat Celcius. Selanjutnya proses sangrai sudah berakhir, namanya proses cooling bean. Olah menjadi 2 produk teman-teman. Ada yang namanya kakao liquor, ada yang melalui metode convertur, ada juga melalui metode compound. Teman-teman ada yang tahu perbedaan convertur coklat dan compound coklat? Ada yang tahu? Nah, mungkin saya akan terangkan perbedaan tentang coklat tersebut. Convertur coklat teman-teman, itu produk coklatnya lemak kakaonya masih mengikat, vanilla, lecithin, dan juga cocoa butter. Panas di dalam mesinnya ini adalah 60 derajat Celcius. Kita pertama di dunia, kita the world first fully plant-based chocolate factory. Jadi ya, produk coklat pertama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat kita semua. First of all, saya ucapkan terima kasih kepada pihak IPB Bogor sudah memilih pabrik kami. Bisa bedain serius dan fokus. Karena kan ini 2 kata yang memang mepet. Kalau terlalu serius itu cenderung membawa kita ke level stres yang cukup berat. Tapi kalau fokus, kalian akan jago memanajemen waktu. Padahal kita butuh ketemu teman-teman. Nah, ini manajemen. Jadi manajemen ini sangat penting. Nah, sebelum kalian nanti memanajemen perusahaan, sebelum kalian memanajemen usaha, belajar memanajemen badan sendiri. Setuju nggak? Setuju. Nah, orang yang cerdas biasanya bisa jaga kesehatannya. Terlalu serius dalam hidup. Akhirnya belajar fokus. Ya, fokus dengan usaha ini, fokus dengan kesehatan, ubah lifestyle, jadilah setelah tahun ketiga. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman saya, ini pakai orang Bali, ini ada dipakai udang. Kamu jadi Hindu? Enggak, karena ini memang bukan pakaian agama. No, ini saya serius sudah. Jadi kalian anak muda kudu cerdas, bedakan mana tradisi, mana agama. 200 meter persegi, asal dia mau menjadi warga adat Bali. Ini tradisi, bukan agama. Ini saya pesan ke, ya bedakan yang mana tradisi, yang mana agama, sehingga pas ada ulang tahun lagi sekali. Paling banyak sebentar. Ada yang mau diskusi nggak? Ayo, silakan. Silakan. Guys, pada awal pemilihan untuk mendirikan sebuah pabrik coklat, itu kan pasti ada beberapa pertimbangan gitu. Kenapa sih akhirnya itu yakin maunya itu pabrik coklat aja gitu, nggak pabrik-pabrik yang lain selain yang tadi karena penghasil kokoa terbesar ketiga gitu. Terima kasih. Oke, keren. Awalnya saya belajar kopi, udah jago kok saya kopi. Tapi kok saya lihat terlalu gampang ditiru. Sorry to say ya. Sorry ya. Kenapa? Bukan. Barista itu kan kalian kopinya udah di roasting kan. Ya teknik kopi itu kan cuma di roasting dan pemilihan biji. Di situ aja kok. Sorry ya. Karena cinta sama coklat dan kayak jengah gitu. Kok coklatnya dibully habis nih gitu. Udah coba belum mereka nipnya? Kasih coba lah. Itu kenapa orang Indonesia sedikit makan coklat. Jadi kami kayak ter-challenge. Saya ingin bertanya bahwa sejauh ini kan Jungle Goat Bali ini kan merupakan firstly plant-based coklat pertama. First plant-based chocolate factory in the world. Betul. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti mungkin ada kompetitor yang juga memiliki strategi serupa mungkin ya. Nah, itu bagaimana caranya Jungle Goat Bali untuk bisa menjaga sisi otentik
dari produk yang dihasilkan supaya bisa lebih sustain dan terus bereksistensi. Oke, keren. Ini pertanyaan keren nih. Jadi pasti akan ada competitors, wajib lah. Namanya dunia bisnis, competitors itu wajib. Yang jelas kan udah first nih, yang nggak akan bisa direbut sama kompetitor pertamanya. Kalau sama-sama plant based bisa. Nanti lihat. Pertama kita keluar itu rasanya 35 deh. Ada 35 rasa. Terus kami kurangi jadi 25 rasa. Terus sekarang kami diam dengan 12 rasa. 12 rasa ini udah 4 tahun. Kalau kalian kesini 6 bulan lagi belum tentu 12 rasa. Bisa 18 rasa lagi. Packaging juga udah berubah. Oke. Kan untuk membangun industri sebesar ini kan membutuhkan orang lain ya Pak. Ya. Nah, di awal itu untuk Bapak memutuskan, tadi partnernya berempat, ya. Memutuskan untuk memilih teman-teman sebagai partner itu menumbuhkan rasa percaya, mereka cocok nih sevisi misi dengan saya, itu seperti apa? Wih, Mencari orang-orang keren. seperti itu. Jangan tegang-tegang lah, fokus yang penting kan. Jadi gini, itu sangat penting ya. Jadi partner itu saya kasih clue beberapa saja. Partner itu temannya ini, yang datang ini doang ke toko. Ini macam mana? Makanya saya orang Bali, Kobi dulu orang Australia, ada Pak Michael untuk tinggal di Thailand, jadi kita gabung. Cek. Jadi nano-nano dia, tapi itu dia. Energi harus sama. Kemampuan harus beda. Kamu kan udah, kalau nggak enak nggak usah beli. Tapi kalau enak tolong diborong. Nah, jadi kita di sini fair kok. Di sini ada kok. Ya, chocolate has been the same for over 100 years. We're changing the game. Direct trade, sustain, price premium, free to bar, dan fair. Kita berusaha berlaku fair kepada petani, fair kepada tim, fair kepada customer. Oke, itu yang bisa saya sharing ke adik-adik.